Mulai, Mi? Ya, mulai Mi. Ya, saja. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian tertentu. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi yang lain. Sebagai sumber tenaga listrik pada umumnya berasal dari bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas, batu bara, hingga pada suatu saat akan habis. Sumber-sumber listrik seperti baterai yang dihasilkan oleh perubahan energi kimia, dihasilkan oleh energi dan akan dan ada energi mekanika menjadi energi listrik. Bahkan energi panas bisa menjadi energi listrik. Selanjutnya, sistem transmisi antara produksi dan pengolahan hasil pertanian serta peternakan pada satu area menuntut instalasi listrik yang memadai. Listrik terutama digunakan sebagai sumber energi bagi peralatan pengolahan hasil. Instalasi listrik harus dipersiapkan secara baik dengan mempertimbangkan keadaan sehingga dapat mendistribusikan listrik secara ekonomis dan efisien pada saat ini dan mengantisipasi kebutuhan mendatang. Sistem saluran listrik harus dipilih terbuat dari komponen yang sesuai. Sistem ini harus memiliki server utama dan server masuk. Bangunan dengan kapasitas yang memadai untuk kebutuhan daya pada efisien yang tinggi. Sistem ini harus memiliki rangkaian percabangan dan outlet yang sesuai. Agar instalasi listrik yang dipasang dapat digunakan secara optimum, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, seperti keamanan, keandalan, ketersediaan, ketercapaian, keindahan ekonomis. Secara sistem penerangan adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada semua sistem kelistrikan yang bertujuan untuk menjamin keamanan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa apa instalasi listrik penerangan itu. Nah, selanjutnya bagaimanakah syarat perancangan instalasi listrik itu? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang instalasi listrik yang mencakup yang pertama yaitu fleksibilitas, di mana jaringan instalasi harus memberi kemungkinan untuk penambahan beban. Yang kedua, ada kepercayaan, di mana jaringan instalasi harus dapat dipercaya dan diandalkan karena pembebanan listrik sering tidak terkontrol. Yang ketiga, ada keamanan, di mana jaringan instalasi harus dirancang sesuai dengan standar keamanan. Nah, selanjutnya ada prosedur instalasi listrik, di mana perencanaan sistem distribusi fase tunggal dapat dibedakan menjadi 4 tahap yang mencakup pertama menentukan beban permintaan dari masing-masing bangunan atau area servis. Yang kedua, menentukan lokasi servis induk. Yang ketiga, menentukan kapasitas dari servis induk. Yang keempat, menentukan ukuran dan tipe konduktor. Yang selanjutnya adalah bagaimana efisiensi penerangan pada bidang pertanian. Nah, ada dua yang biasa sering digunakan dalam bidang pertanian, yaitu alternatif teknologi di mana terbagi menjadi teknologi terbaru dan energi terbarukan, di mana keduanya pasti akan menghasilkan atau menggunakan lampu LED dan tenaga surya beserta lampu LED-nya.
Kemudian akan menghasilkan penerangan dekoratif, penerangan jalan atau kawasan, dan penerangan lapangan. Tentunya dalam menggunakan alternatif teknologi ini akan ada beberapa masalah atau kendala, di mana teknologinya akan semakin mahal dan tentunya dalam permasalahan teknis pasti ada yang terjadi, di mana sangat ekonomis jika dibandingkan dengan overall cost dalam kurun waktu tertentu dan asistensi dari perencanaan implementasi sampai transfer pengetahuan oleh aplikator. Nah, pada bidang pertanian biasanya digunakan adalah lampu LED, di mana inovasi atau teknologi efisien. LED atau Light Emitting Diode adalah perangkat semikonduktor yang memancarkan spektrum cahaya ketika arus listrik melewatinya. Ini dikembangkan oleh Oleg Vladimirovich Lesev, mana pada penggunaan awalnya ini menggunakan remote control dan indikator pada peralatan rumah tangga. Pada akhir abad 20, LED menjadi alternatif sistem pencahayaan. Untuk memberikan terang yang lebih kuat, sejumlah LED disatukan dalam sebuah bohlam, di mana yang kita ketahui yaitu lampu pijar. Tetapi keduanya ini sangat berbeda, di mana LED lebih efisien. LED sangat hemat energi, menyerap energi dan mengubahnya menjadi cahaya, bukan sebuah panas. Dan LED ini tentunya ekonomis dan ramah lingkungan, makanya dia banyak digunakan pada bidang pertanian. Oke, itulah materi dari saya lemparkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktu. Saya akan menjelaskan mengenai efisiensi teknis pada lampu LED dibanding dengan lampu hemat energi dan lampu pijar. Efisiensi lampu LED mencapai 90% dibanding dengan lampu hemat energi yang hanya 7% dan lampu pijar yang tidak memiliki efisiensi. Selanjutnya, di mana saja pengaplikasian lampu LED? Lampu LED ini sering digunakan di bidang perkantoran, sekolah, pabrik, gudang, bandar udara, kawasan tambang, di jalan, di pelabuhan, dan di gedung olahraga. Ini digunakan karena lampu ini sangat bagus. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu teknologi pembangkit listrik yang menggunakan sel surya untuk mengubah sinar menjadi energi listrik. Dan pengaplikasian ini dibagi menjadi beberapa, yaitu skala besar yang melebihi 1 MW, skala kecil yang kurang dari 1 kW, skala menengah dari 1 kW sampai 1 MHz, megawatt, kemudian fasus atau fasum, dan aplikasi khusus, contohnya di rumah sakit, puskesmas. Kemudian, mengapa PLTS digunakan di Indonesia? Ada beberapa alasan untuk menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia berada di wilayah khatulistiwa, di mana penyinaran matahari ini terdapat sepanjang tahun. Kemudian ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi atau polusi. Kemudian dapat menghasilkan arus DC maupun AC sesuai dengan kebutuhan kita. Memiliki bagian tidak bergerak, sehingga memudahkan dan meminimalisir biaya pemeliharaan. Kemudian karakter ukuran fleksibel sehingga memudahkan instalasi perawatan. Bersifat modular sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan. Dan dapat dioperasikan secara otomatis atau menggunakan operator. Ya, cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.